Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 6 dari mata kuliah Fikih Zakat. Adapun judul makalah kami yaitu tentang zakat perdagangan. Baiklah, langsung saja pada poin pertama yang akan saya bahas, yaitu tentang latar belakang. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Allah memberikan keleluasaan kepada orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah. Misalnya, ketika waktu sholat, kita seharusnya berhenti dulu melakukan kegiatan perdagangan tersebut dan terus menunaikan kegiatan sholat, ibadah sholat. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan zakat mal atau harta benda, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu, misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan atau biji-bijian, dan harta perniagaan. Kemudian perdagangan adalah mencari kekayaan dengan tukarannya kekayaan, dan perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil tidak sedikit dan telah memiliki kekayaan. Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang, sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Kemudian aktivitas sebuah perusahaan biasanya lebih kompleks ketimbang aktivitas dagang perseorangan. Selain itu, kedetailan cara berhitung zakat perusahaan juga harus memperhatikan sistem pelaporan keuangan yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau neraca, yang biasanya tidak menjadi unsur kerja dari bentuk usaha perorangan. Salah satu landasan zakat dagang ialah firman Allah, yaitu, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Dalam makalah ini, penulis akan memaparkan apa itu zakat perdagangan, apa syarat dan berapa besar nasabnya, dan bagaimana cara menghitungnya. Dan adapun rumusan masalah dari makalah kami, yaitu yang pertama, apa pengertian zakat perdagangan, yang kedua, apa landasan hukum zakat perdagangan, yang ketiga, apa saja syarat-syarat kekayaan dagang wajib zakat, yang keempat, apa syarat wajib zakat, dan yang kelima, bagaimana cara menghitung dan niat zakat perniagaan. Adapun tujuan penulisan makalah kami yaitu yang pertama untuk mengetahui apa pengertian zakat perdagangan, yang kedua untuk mengetahui landasan hukum zakat perdagangan, ketiga untuk mengetahui syarat-syarat kekayaan dagang wajib zakat, dan yang keempat untuk mengetahui apa syarat wajib zakat, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menghitung dan niat zakat perdagangan. Selanjutnya masuk pada bab 2, yaitu pembahasan. Poin pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang pengertian harta perdagangan. Namun pengertian harta perdagangan di sini saya bagi menjadi dua, yaitu pertama pengertian zakat, yang kedua yaitu pengertian perdagangan. Kemudian akan saya simpulkan makna dari zakat perdagangan tersebut. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh atau numbuh dan bertambah atau ziyadah. Jika diucapkan zakat al-zar adalah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati. Sedangkan arti zakat menurut istilah syariat Islam ialah sebagai harta benda yang telah wajib diberikan oleh orang tertentu dengan beberapa syarat atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Kemudian dalam pengertian istilah syara, zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya yang pertama itu menurut Yusuf Al-Qardawi,
Menurutnya, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian yang kedua yaitu menurut Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Kemudian menurut Muhammad Al-Jarjani dalam bukunya Al-Tarifah mendefinisikan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki. Kemudian dari beberapa pendapat di atas, maka dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian perdagangan. Jadi perdagangan adalah kegiatan mengembangkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk juga dalam kegiatan jual beli dan transaksi-transaksi lainnya yang serupa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud dengan barang dagangan adalah barang-barang yang disiapkan untuk kegiatan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan. Barang dagang dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan al-urud atau urudut tijaroh. Dinamakan demikian karena barang-barang tersebut ditawarkan untuk dibeli dan kemungkinan barang tersebut akan lenyap. Harta perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan sejenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain sebagainya. Baik usaha tersebut dalam bentuk perorangan atau perserikatan seperti misalnya CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Kemudian dari pengertian tersebut dapat disimpulkan dari pengertian zakat kemudian pengertian perdagangan tersebut yang telah saya sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Kemudian zakat ini dikenakan kepada perorangan atau perserikatan, seperti perserikatan tersebut bisa seperti perusahaan atau CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Kemudian masuk pada poin B yaitu landasan hukum zakat perdagangan. Pertama, dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Yang kedua, firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'rij ayat 24 yang artinya bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa atau yang tidak mau meminta. Kemudian yang ketiga, dalam firman Allah Quran Surah Al-An'am ayat 141 yang artinya dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa atau bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian dari ayat-ayat tersebut di atas merupakan landasan hukum dalam Al-Quran mengenai kewajiban dari zakat perdagangan. Ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari hasil pendapatan yang diperoleh dari usahanya kepada orang-orang tertentu. Salah satu usaha yang dimaksud tersebut adalah perdagangan. Bila direnungkan dan dipikirkan secara cermat, maka sangatlah pantas untuk mengeluarkan zakat atas harta perdagangan karena hasilnya yang merupakan kekayaan yang dimiliki. Walaupun memang dalam hal ini tidak secara jelas bisa diketahui sebab pada dasarnya isi Al-Quran masih bersifat umum, maka dari itu akan
kami pemakala akan menjelaskan juga landasan hukum dari hadisnya. Di sini hadis yang kami pakai yaitu hadis riwayat Abu Dawud nomor 1335 yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hasan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Musa Abu Dawud, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sa'ad bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab. Ia berkata, adapun selanjutnya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual. Selanjutnya, poin C yaitu syarat-syarat kekayaan dagang wajib zakat akan disampaikan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pak Joseph Asminer. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibaca saudari Nuril Raya. Saya akan membacakan materi yang kedua yaitu syarat-syarat kekayaan dagang wajib zakat. Tidaklah semua yang dibeli manusia adalah kekayaan dagang. Oleh karena itu bisa saja orang yang membeli pakaian untuk dipakainya sendiri atau membeli perabotan untuk perabotan rumahnya, dan atau membeli motor dan mobil untuk dipakainya sendiri. Semua itu bukanlah kekayaan dagang, tetapi kekayaan yang disimpan berbeda dengan suatu yang dimaksud dengan untuk dijual dan dimaksud dengan memperoleh keuntungan. Dan dimaksud untuk memperdagangkan itu mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Sedangkan tindakan adalah perbuatan yang membeli dan menjual, sedangkan niat maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur tersebut harus ada, tidak boleh hanya salah satu saja. Karena itu syarat penting dua unsur tersebut. Salah satu harta yang diwajibkan dizakati adalah harta hasil perdagangan atau juga disebut dengan hasil perniagaan. Di dalam Al-Quran dan hadis yang sudah dibacakan oleh saudari Nuril Raya, yang membahas dalil yang digunakan para ulama fikih dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagangan. Adapun syarat zakat perdagangan itu terbagi menjadi 4 syarat. 1. Nisab, yang kedua haul, ketiga niat, keempat harta yang didapatkan dengan transaksi jual beli. Yang pertama yaitu nisab. Nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang wajib berupa jumlah makanan, emas, uang dan lainnya yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga menengah dalam jangka 1 tahun. Dalam melaksanakan zakat perdagangan, aset yang dizakati harus sudah mencapaikan nisab yang tertentu. Dengan demikian, hanya aset saja yang menjadi objek dari zakat tersebut. Sebab tidak logis apabila zakat diambil dari orang fakir dan akan diberikan kepada orang fakir lainnya. Yang kedua, haul. Haul adalah waktu, yaitu waktu kepemilikan barang aset selama 1 tahun. Haulnya bermula sejak ia memilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi, yaitu jual beli. Jika telah sempurna haulnya dan harta dagangnya mencukupi nisab, maka tidak diwajibkan zakatnya. Jika tidak mencukupi nisab, maka tidak wajib menunaikan zakat. Yang ketiga,
yaitu niat. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang dagangan. Benda tidak serta-merta menjadi harta dagangan, melainkan jika pemiliknya memang saat memilikinya berniat untuk mendagangkannya. Ia memperlakukan harta benda itu untuk jual belikan. Pemilik barang ini tidak memerlukan niat lagi ketika ia melaksanakan jual beli. Yang keempat, harta didapatkan dengan transaksi jual beli. Harta benda tidak serta-merta menjadi harta jual beli, yaitu dalam perdagangan, kecuali dia memiliki dengan transaksi jual beli. Adapun jika dimiliki dengan harta yang tidak boleh dijual beli, yaitu harta warisan, hibah, wasiat, dan barang temuan yang menemukan barang dan lain-lainnya, maka barang-barang ini bukanlah barang dagang, kecuali setelah memperolehnya harta tersebut pemiliknya ingin memperjualbelikan, maka harta tersebut boleh dijual, maka boleh dizakat. Ya, yang selanjutnya yang D, syarat-syarat wajib zakat. Syarat-syarat wajib zakat yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakat adalah beragama Islam, yang kedua berakal, ketiga baligh, dan yang keempat merdeka, yaitu orang yang sudah merdeka. Di dalam ketentuan syariat Islam, zakat merupakan amalan yang pasti dan tidak membutuhkan argumen lagi. Sedangkan hukum pokoknya sudah jelas dan siapa yang mengingkarinya dianggap kafir. Zakat diwajibkan kepada orang muslim yang merdeka yang memiliki hak penuh atas harta tersebut yang wajib zakat dan sudah mencapai nisab. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir. Sedangkan bagi orang yang murtad, hartanya ditangguhkan jika ia kembali kepada Islam, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika ia telah mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad, maka zakat tersebut dikembalikan lagi kepada dia, si murtad tersebut. Dan jika ia meninggal dunia dalam keadaan murtad, maka hartanya akan menjadi hak negara dan akan disimpan di dalam kas negara, yaitu Baitul Mal. Sekian materi kedua, dan yang selanjutnya untuk saudara Andi akan menyampaikan materi yang ketiga. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Gusriansyah dari kelompok 6 Fikih Zakat. Baik, terima kasih Saudara Fajar. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan dari Saudara Fajar, yaitu bagian cara menghitung dan niat zakat perniagaan. Sumber zakat komoditas perdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung pada akhir masa haul, ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan yang terjadi selama masa haul, serta digabungkan aset lain yang didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan, namun tidak dihasilkan dari transaksi perdagangan atau pendapatan non-dagang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya penambahan pada aset yang bukan dihasilkan dari aktivitas perdagangan, seperti hibah, wasiat, warisan, hadiah, penambahan nilai aset tetap, dan lain-lain, dianggap sebagai bagian dari sumber zakat komoditas perdagangan. Apabila seorang pedagang mulai perdagangannya dengan harta yang awalnya jauh di bawah nisab zakat,
Kemudian di akhir haul mencapai nisab zakat, maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Ini karena nisab yang telah dicapai belum genap 1 tahun, sehingga zakat yang diwajibkan kepadanya pada nisab tersebut baru berlaku setelah berjalan genap 1 tahun. Selanjutnya, apabila seorang pedagang memulai perdagangan dengan harta yang jumlahnya mencapai nisab, misalnya memulai perdagangan dengan 1.000 dinar, kemudian di akhir tahun perdagangannya berkembang dan memperoleh keuangan yang berlipat sehingga nilai harta perdagangannya menjadi 3.000 dinar, maka diwajibkan kepadanya mengeluarkan zakat atas harta yang jumlahnya 3.000 dinar, bukan atas harta yang jumlahnya 1.000 dinar. Jadi dihitung bersama-sama atau digabung dan dikeluarkan zakatnya. Apabila haul telah sampai, seorang pedagang diwajibkan mengeluarkan zakat perdagangannya berdasarkan jenis yang wajib dizakatinya, seperti unta, sapi, kambing, atau berdasarkan jenis yang diwajibkan zakat, seperti pakaian, barang-barang industri, atau seperti tanah dan bangunan. Semua itu dihitung dengan standar yang sama dengan emas ataupun perak. Dikeluarkan zakatnya dengan mata uang yang berlaku dan boleh dikeluarkan zakatnya berupa mata uang yang beredar di sekitar. Jika hal itu memudahkannya, begitulah siapa saja yang berdagang kambing, sapi, kain maupun yang lainnya wajib mengeluarkan zakat atas barang-barang tersebut, yaitu berdasarkan pada barang yang diperdagangkannya. Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu yang lebih dari 3 bentuk di bawah ini. Yang pertama, kekayaan dalam bentuk barang. Yang kedua, dalam bentuk uang tunai. Dan yang ketiga, dalam bentuk piutang. Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati ialah yang harus dibayar jauh tempo atau dan pajak. Contoh kasus, sebuah perusahaan mebel pada tutup buku per Januari dengan keadaan seperti berikut. Yang pertama, mebel belum terjual 5 set. Belum terjual 5 set, jadi semuanya 10 juta. Uang tunai 15 juta, piutang 2 juta. Jadi jumlah semuanya 27 juta. Utang dan pajak 7 juta. Saldo 20 juta. Besar zakat 2,5% dikali 20 juta sama dengan jadi dia mengeluarkan 500.000 rupiah. Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari tidak termasuk harta wajib dizakati, sebab termasuk ke kategori barang tetap atau tidak bisa berkembang. Usaha yang bergerak di bidang jasa seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil dan lain sebagainya, kemudian dikeluarkan zakatnya, dapat dipilih antara 2 cara. Yang pertama, perhitungan akhir tahun tutup buku, seluruh harta kekayaan
perusahaan dihitung, termasuk barang harta, penghasil jasa seperti hotel, taksi kapal, kemudian keluarkan zakatnya 2,5%. Pada perhitungan akhir tahun tutup buku hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama 1 tahun. Kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini dikiaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, di mana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil perta, tidak dihitung harga tanahnya. Berikut ada niat zakat perniagaan, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal bai'an nafsi radhan lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat perniagaan dari diri sendiri karena Allah Ta'ala. Kemudian hadis Nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyuruh para sahabat untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian hadis kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Baik, yang terakhir, kesimpulan dari materi kami yaitu dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Wahbah Zuhaili dalam karya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu mendefinisikan dari sudut 4 mazhab, yaitu mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tentu dari harta yang tentu pula yang sudah mencapai nisab atau batas jumlah yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Makanlah kepemilikannya itu penuh dan sudah mencapai haul atau setahun. Selain barang tambang dan pertanian, mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik. Yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mazhab Syafi'i. Zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara tertentu. Mazhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak atau kadar tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu dan waktu tertentu pula. Sedangkan perdagangan adalah kegiatan mengembangkan modal untuk mendapatkan keuntungan, termasuk juga dalam kegiatan jual beli, transaksi lainnya yang serupa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dari pengertian tersebut, maka disimpulkan pengertian zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikarenakan kepada perorangan atau perserikatan. Selanjutnya syarat-syarat kekayaan dagang wajib zakat, yaitu pertama nisab, yaitu syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang wajib zakat berupa sejumlah makanan, emas, uang, dan lainnya yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga kelas menengah 1 tahun. Kedua, haul atau waktu kepemilikan barang aset selama 1 tahun. Yang ketiga, niat melakukan perdagangan saat membeli barang dagangan.
Selanjutnya syarat wajib zakat, yaitu orang yang mengeluarkan zakat adalah beragama Islam, berakal, dan baligh dan merdeka. Apabila haul telah mencapai seorang pedagang diwajibkan mengeluarkan zakat dagangannya berdasarkan jenis yang wajib dizakati, seperti unta, sapi, kambing, atau tidak berdasarkan jenis seperti pakaian, barang-barang industri, atau lain sebagainya. Semua itu dihitung dengan standar yang sama, yaitu emas dan perak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kekeliruan atau kesalahan dari penyampaian materi kami. Mohon dipertanyakan nanti. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.